Learning oleh Safrizal Jakarta 2021. 2 Materi 1. Kecerdasan buatan 2. Teori belajar 3. Mesin belajar, machine learning. 4. Penerapan algoritma machine learning 5. Masalah yang dapat diatasi menggunakan pembelajaran mesin antara lain 6. Tugas pembelajaran mesin yang telah dilakukan secara ekstensif 3. Apa itu kecerdasan buatan, pembelajaran mesin? Arthur Lee Samuel. Pembelajaran mesin adalah nama yang diberikan oleh Arthur Lee Samuel, pelopor kecerdasan buatan. Samuel tertarik pada bagaimana komputer mungkin bisa bermain game. Jika sebuah komputer bisa memainkan game melawan manusia dan menang, maka mungkin komputer bisa diajari untuk tampil tugas lainnya. Dia berhasil menulis program catur di tahun 1950-an. Checker nantinya akan melanjutkan ke menjadi game terpecahkan, seperti tic-tac-toe. Permainan yang terpecahkan berarti adalah mungkin untuk memenangkan setiap pertandingan jika diberikan hak masukan. Apapun yang terjadi, itu mungkin dari checker seperangkat aturan 4 gambar 1 program catur menggunakan IBM 701 sederhana yang memungkinkan Samuel untuk mendobrak masalah ke dalam kode komputer. Program Samuel tidak bisa hanya bermain catur, tetapi juga bisa memainkannya dengan baik. Dia menantang pemain catur top keempat di negara ini untuk bermain, dan program menang. Yang paling menarik pencapaian programnya adalah bahwa itu pertama kali ditulis dalam sebuah komputer tua yang disebut IBM 701 memori 2048 bit dan terbuat dari tabung vakum. Jika program seperti itu dapat dibuat dengan komputasi kecil, bisa dibayangkan betapa kuatnya metodenya. Jadi bagaimana Samuel bisa menghasilkan kecerdasan ini, perilaku dalam programnya? Jawabannya adalah pemrograman dan matematika. Samuel menggunakan data struktur yang disebut pohon permainan, digunakan untuk mensimulasikan keadaan permainan pada titik tertentu. Namanya berasal dari medan teori permainan yang merupakan cabang dari matematika yang difokuskan pada studi strategi kompetitif dalam game. Karena catur adalah permainan yang sangat sederhana, program dapat dengan mudah menyandikan informasi menjadi bit-bit di sepanjang pohon. Putar nomor dan posisi bidak di papan adalah relatif mudah untuk disimpan di dalam memori komputer. Menggunakan algoritma pencarian dengan heuristik minimax untuk menemukan jalan di sepanjang pohon. 5 heuristik adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Kata ini berasal dari akar yang sama dalam bahasa Yunani dengan kata eureka, berarti untuk menemukan. Heuristik yang berkaitan dengan pemecahan masalah adalah cara menunjukkan pemikiran seseorang dalam melakukan proses pemecahan sampai masalah tersebut berhasil dipecahkan. Algoritma minimax merupakan basis dari semua permainan berbasis AI seperti permainan catur misalnya. Pada algoritma minimax, pengecekan akan seluruh kemungkinan yang ada sampai akhir permainan dilakukan. Pengecekan tersebut akan menghasilkan pohon permainan yang berisi semua kemungkinan tersebut. Keuntungan yang didapat dengan menggunakan algoritma minimax yaitu algoritma minimax mampu menganalisis segala kemungkinan posisi permainan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Ini berarti, pada langkah pertama komputer akan menganalisis seluruh pohon permainan, dan untuk setiap langkahnya, komputer akan memilih langkah yang membuat lawan mendapatkan keuntungan minimum.
dan membuat komputer mendapatkan keuntungan maksimum. Program catur Samuel dapat memainkan permainan secara kompetitif hanya 6 hingga 8 jam setelah simulasi permainan berulang-ulang. Dengan kata lain, program dapat menghasilkan datanya sendiri dan menetapkan bobot terhadap gerakan individu. Untuk memahami bagaimana metodenya bekerja, kita dapat mengambil permainan sederhana tic-tac-toe. Dalam tic-tac-toe, memiliki papan dengan 9 kotak yang ditempati oleh simbol berupa tanda X dan 06X. Nilai ini kodekan, 00 berarti nilai 0. Nilai 01 menunjukkan nilai X. Untuk simulasi dimulai dengan meletakkan simbol pemain ke-1, meletakkan simbol X kotak kiri atas pemain kedua. Meletakkan tanda 0 di tempat yang kosong bisa di samping kanan atau di bawah dari tanda X. Untuk contoh ini diletakkan di samping kanan X0 pemain ke-1. Meletakkan tanda 0 di bawah tanda X atau tanda X di samping kanan 0. Dalam contoh ini meletakkan tanda 0 di bawah tanda XX00 pemain kedua. Begitu seterusnya sampai semua kotak terisi penuh X0, 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 X7. Untuk tic-tac-toe memiliki 9 kotak. Samuel perlu menggunakan algoritma khusus untuk melakukan ribuan, jika bukan jutaan, simulasi game sementara tidak pernah melebihi memori sederhana IBM 701. Bagaimana caranya untuk menggunakan ribuan langkah atau jutaan langkah pada simulasi game? Caranya adalah Samuel menggunakan teknik pemangkasan alfa beta yang merupakan pendekatan minimax. Pendekatan minimax yaitu mensimulasikan ratusan gerakan berbeda setelah input awal. Program membandingkan dengan data sebelumnya. Jika langkah berikutnya lebih kecil maka input dibuang. Jika langkah berikutnya memiliki bobot lab besar maka bobot nilai bobot sebelumnya diganti dengan bobot yang baru. Algoritma yang menggunakan heuristik seperti minimax, strategi memunculkan perilaku yang tampak cerdas. Semua yang dilakukan program hanyalah menghitung bobot yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Penelitian Samuel dianggap sebagai salah satu terobosan pertama dalam pembelajaran mesin karena mudah untuk melihat betapa miripnya algoritma dapat diterapkan untuk masalah yang berbeda. Sampai saat itu, kecerdasan buatan difokuskan terutama pada pendekatan jaringan saraf. Idenya adalah bahwa jika sebuah program dapat mensimulasikan jumlah koneksi di otak manusia, maka itu bisa menjadi alasan AI seperti otak manusia. Sebaliknya, program bermain catur menggunakan strategi sederhana disebut look-ahead untuk memprediksi kemungkinan komputer mengambil pergerakan terbaik. Sebuah program tidak memiliki pemahaman tentang aturan catur atau cara memainkannya. Program tidak tahu bahwa ia memiliki keuntungan. Cara mudah lainnya untuk mengetahui siapa yang menang catur adalah dengan membandingkan jumlah raja di papan. Apakah pemain dan komputer masih memiliki raja? Jika raja tidak ada maka dinyatakan permainan berakhir dan yang menang adalah yang masih memiliki raja. 8. Menambahkan skor atau fungsi bobot ke fitur memungkinkan ini keputusan yang akan dibuat.
Strategi look ahead adalah untuk mensimulasikan belokan berikutnya yang mungkin dalam jarak pendek 4-6 gerakan dan hitung apa gerakan terbaiknya. Checker itu sederhana, cukup game yang memiliki fitur dan bobotnya langsung menghitung. Inti dari permainan ini adalah untuk kurangi bidak lawan menjadi 0 atau letakkan bidak Anda sehingga lawan tidak bisa bergerak. Jumlah bidak dan ketersediaan pergerakan adalah dua fitur yang jelas untuk menentukan perilaku program. Program berpikir dengan melihat ke depan dari papan. Ini menghitung tindakan terbaik dengan menentukan bobot terbaik dari satu gerakan. Setelah ratusan dan ribuan simulasi game melawan dirinya sendiri dan pemain manusia, program mempelajari gerakan mana yang lebih mungkin menghasilkan kemenangan atau peningkatan fitur yang menguntungkan untuk menang. Setelah beberapa saat, program belajar bahwa itu dapat mengambil bagian yang berlawanan dengan papan dan mendapatkan raja. Seorang raja dapat bergerak mundur selain ke depan. Program catur Samuel memiliki kecerdasan tetapi tidak pada dasar statistik seperti kebanyakan pembelajaran mesin saat ini. Samuel menulis program di tahun 1950-an. Beberapa dekade sebelum pembelajaran mesin akan mendapatkan perhatian utama. Pembelajaran mesin itu yang dibicarakan hari ini sedikit berbeda dari apa yang Samuel sedang melakukan. Tentu saja, masalah pembelajaran mesin adalah yang digunakan untuk memecahkan jauh lebih sulit untuk dihitung daripada yang optimal strategi catur. Algoritmanya berbeda, dan perannya bahwa statistik signifikan. Namun, Samuel mencapai tujuannya untuk menunjukkan bahwa suatu program memang bisa menunjukkan perilaku yang dipelajari dari ribuan iterasi simulasi. Dia tahu bahwa catur hanyalah sebuah kendaraan untuk membuktikan pembelajaran mesin. Peneliti berusaha menerapkan pembelajaran mesin ke masalah lain. 9. Tom M. Mitchell. Tom M. Mitchell yang mengatakan bahwa program pembelajaran mesin adalah yang dikatakan belajar dari pengalaman. Definisi luas ini mencakup keseluruhan dari sebagian besar teknik pembelajaran mesin. Apakah mereka menggunakan saraf jaringan, look ahead, atau algoritma lain untuk mencapai tujuan belajar dari pengalaman yang berulang? Sebuah pengalaman bisa apa saja, mulai dari simulasi data yang dihitung melalui sebuah algoritma, jumlah algoritma, model matematika, dan teknik yang ada untuk pembelajaran mesin saat ini sangat banyak. Masing-masing memiliki aplikasi sendiri untuk program pengajaran untuk mempelajari. Algoritma awal berfokus pada pengalaman seperti program catur Samuel, dan algoritma yang lebih baru berfokus pada pendekatan berbasis data. Pendekatan berbasis data memiliki memicu perdebatan privasi pengguna dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan seperti Facebook menggunakan data untuk menjalankan mesin sistem pembelajaran. Legitimasi beberapa sistem ini telah dipertanyakan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah. Pada awal 2018, Facebook terungkap memiliki secara tidak sengaja membagikan beberapa data penggunanya dengan analitik perusahaan bernama Cambridge Analytica. Perusahaan ini kemudian menggunakan data untuk melakukan kampanye iklan 10 bertarget untuk mempengaruhi pemilih yang ragu-ragu mendukung Donald Trump. Skandal sangat besar, merugikan Facebook sekitar $100 miliar saham. Anda dapat yakin bahwa Cambridge Analytica digunakan teknik pembelajaran mesin untuk memanen data.
Mengklasifikasikan pengguna cenderung memilih Partai Republik dan menciptakan kepribadian profil. C. Jika langkah berikutnya lebih kecil maka input dibuang. Jika langkah berikutnya memiliki bobot lab besar maka bobot nilai bobot sebelumnya diganti dengan bobot yang baru. Algoritma yang menggunakan heuristik seperti minimax, strategi memunculkan perilaku yang tampak cerdas. Semua yang dilakukan program hanyalah menghitung bobot yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Penelitian Samuel dianggap sebagai salah satu terobosan pertama dalam pembelajaran mesin karena mudah untuk melihat betapa miripnya algoritma dapat diterapkan untuk Cambridge Analytica akan terus membual bahwa mereka upaya inilah yang menyebabkan margin kemenangan pemilu Presiden Trump di 2016 garis antara pembelajaran mesin dan inferensi statistik atau apa yang kadang-kadang disebut pembelajaran statistik tidak selalu jelas. Tidak harus menjadi ahli dalam statistik untuk menerapkan algoritma pembelajaran mesin, tetapi Anda biasanya membutuhkan pemahaman yang baik tentang ilmu komputer. Pembelajaran statistik adalah disiplin matematika, dan pembelajaran mesin berasal dari ilmu komputer. Pemodelan statistik menggunakan serangkaian tes matematika dan fungsi untuk menemukan hubungan antara dua variabel lagi untuk memprediksi hasil di masa depan. Pembelajaran mesin melakukan kurang lebih sama tetapi melalui algoritma. Teknik statistik murni biasanya membuat asumsi sedangkan algoritma pembelajaran mesin tidak. Untuk contoh, regresi linier mengasumsikan bahwa ada hubungan linear antara variabel dependen dan variabel independen. 11.2. Teori belajar. Apa itu belajar? Dari eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya 1. Law of operant conditini, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. 2. Law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Operan conditioning adalah suatu proses perilaku operan, penguatan positif atau negatif, yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Skinner membuat eksperimen sebagai berikut. Dalam laboratorium, Skinner memasukkan tikus yang telah dilaparkan dalam kotak yang disebut Skinner box, yang sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan yaitu tombol, alat pemberi makanan, penampung makanan, lampu yang dapat diatur nyalanya, dan lantai yang dapat dialiri listrik. Karena dorongan lapar, hunger drive, tikus berusaha keluar untuk mencari makanan.
Selama tikus bergerak ke sana kemari untuk keluar dari box, tidak sengaja ia menekan tombol makanan keluar. Secara terjadwal diberikan makanan secara bertahap sesuai peningkatan perilaku yang ditunjukkan si tikus. Proses ini disebut sapping. Berdasarkan berbagai percobaannya pada tikus dan burung merpati, Skinner mengatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan, reinforcement. Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Skinner membagi penguatan ini menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. 12.3. Machine learning. Apa itu machine learning? Pembelajaran mesin adalah subbidang ilmu komputer yang berkaitan dengan membangun algoritma agar bermanfaat, bergantung pada kumpulan contoh dari beberapa fenomena. Contoh-contoh dapat berasal dari alam, dibuat oleh manusia atau dihasilkan oleh algoritma lain. Pembelajaran mesin juga dapat didefinisikan sebagai proses pemecahan masalah praktis dengan 1. Mengumpulkan kumpulan data, dan 2. Membangun algoritma model statistik berdasarkan kumpulan data tersebut. Model statistik tersebut diasumsikan dapat digunakan untuk memecahkan masalah praktis. Istilah yang digunakan yaitu belajar dan pembelajaran mesin secara bergantian. Jenis pembelajaran supervised, semi-supervised, unsupervised, reinforcement. 13. Supervised, pengawasan. Dalam pembelajaran supervised, pengawasan, kumpulan data adalah kumpulan contoh berlabel C, Y, Ni sama dengan 1. Setiap elemen C di antara N disebut vektor fitur. Vektor fitur adalah vektor di mana setiap dimensi J sama dengan 1. D berisi nilai yang menggambarkan contoh fitur tersebut dilambangkan sebagai Xj. Misalnya, jika setiap contoh X dalam koleksi mewakili seseorang, maka fitur pertama, X1, dapat berisi tinggi dalam cem, fitur kedua, X2, dapat berisi berat dalam kek, X3, dapat berisi jenis kelamin, dan seterusnya. Untuk semua contoh dalam dataset, fitur pada posisi J dalam vektor fitur selalu berisi jenis informasi yang sama. Artinya, jika X2i mengandung berat dalam kek dalam beberapa contoh C, lalu X2k juga akan berisi berat dalam kek di setiap contoh. Contoh kelas sebagai kategori. Pesan email dan masalah adalah deteksi spam, maka memiliki dua kelas, spam, not garis bawah spam. Tujuan dari algoritma pembelajaran yang diawasi adalah menggunakan kumpulan data untuk menghasilkan model yang mengambil fitur vektor X sebagai informasi input dan output yang menyimpulkan label untuk fitur vektor X ini. Misalnya, model yang dibuat menggunakan kumpulan data orang dapat ambil sebagai input fitur vektor yang menggambarkan seseorang dan keluarkan probabilitas bahwa orang tersebut memiliki kanker. Unsupervised learning, tanpa pengawasan. Dalam pembelajaran tanpa pengawasan, kumpulan data adalah kumpulan contoh yang tidak berlabel. Ni sama dengan 1/14xa. Dalah vektor fitur.
Dan tujuan dari algoritma pembelajaran tanpa pengawasan adalah untuk membuat model yang mengambil vektor fitur X sebagai input dan mengubahnya menjadi vektor lain atau menjadi nilai yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah praktis. Sebagai contoh, dalam pengelompokan, model mengembalikan int cluster untuk setiap vektor fitur dalam kumpulan data. Keluaran model berupa vektor fitur yang memiliki lebih sedikit fitur dari input X. Dalam deteksi outlier, outputnya adalah bilangan real semi-supervised learning, pembelajaran semi-diawasi. Dalam pembelajaran semi-diawasi, kumpulan data berisi contoh berlabel dan tidak berlabel. Biasanya, jumlah contoh yang tidak berlabel jauh lebih banyak daripada jumlah yang berlabel contoh. Tujuan dari algoritma pembelajaran semi-diawasi adalah sama dengan tujuan dari algoritma pembelajaran yang diawasi. Harapannya di sini adalah menggunakan banyak contoh yang tidak berlabel dapat membantu algoritma pembelajaran untuk menghasilkan model yang lebih baik. Reinforcement learning, pembelajaran penguatan. Pembelajaran penguatan adalah subbidang pembelajaran mesin di mana mesin hidup dalam lingkungan dan mampu memahami keadaan lingkungan itu sebagai fitur vektor. Mesin dapat menjalankan tindakan di setiap keadaan. How supervised learning works, bagaimana pembelajaran terawasi bekerja. Di bagian ini dijelaskan secara singkat bagaimana pembelajaran yang diawasi bekerja. Proses pembelajaran terawasi dimulai. Mengumpulkan data. 15 data untuk diawasi adalah kumpulan pasangan, input, output. Masukan bisa apa saja, misalnya email, gambar, atau pengukuran sensor. Output biasanya bilangan real atau label miss, spam, bukan garis bawah spam, kucing, anjing, tikus, del. Dalam beberapa kasus, output adalah vektor, misalnya 4 koordinat persegi panjang, urutan, misalnya, kata sifat. Kata sifat kata benda untuk input mobil besar yang indah, atau memiliki struktur lain. Contoh kasus pembelajaran mendeteksi spam langkah 1 mengumpulkan data, misalnya, 10.000 pesan email. Masing-masing dengan label spam atau not garis bawah spam, Anda dapat menambahkan label tersebut secara manual. Langkah kedua, mengubah setiap pesan email menjadi fitur vektor, mengubah pesan email menjadi fitur vektor. Caranya adalah mengubah teks menjadi fitur disebut dengan bag of word. Bag of word adalah mengambil kata-kata bahasa Inggris, miss, 20.000 kata yang diurutkan menurut abjad dan ditetapkan sebagai fitur vektor. Fitur pertama sama dengan 1 jika pesan email berisi kata A, sebaliknya, fitur ini adalah 0. Fitur kedua sama dengan 1 jika pesan email berisi kata Aaron, sebaliknya, fitur ini sama dengan 0. Fitur pada posisi 20.000 sama dengan 1 jika pesan email berisi kata Zulu, jika tidak, fitur ini sama dengan 0. Mengulangi prosedur di atas untuk setiap pesan email dalam koleksi kami, yang memberikan kami 10.000 vektor fitur. Setiap vektor memiliki dimensi 20.000 dan label spam, bukan garis bawah spam. 16. Memiliki data input yang dapat dibaca mesin, tetapi label output masih dalam bentuk teks yang dapat dibaca manusia. Beberapa algoritma pembelajaran memerlukan transformasi label menjadi angka. Misalnya, beberapa algoritma memerlukan angka seperti 0,
untuk mewakili label not garis bawah spam, dan 1 untuk mewakili label spam. Algoritma yang digunakan untuk menggambarkan pembelajaran yang diawasi adalah Support Vector Machine (SVM). Algoritma ini mensyaratkan bahwa label positif, dalam kasus kami, spam, memiliki nilai numerik +1, 1, dan label negatif, not garis bawah spam, memiliki nilai 1, dikurangi 1. Pada titik ini, memiliki kumpulan data dan algoritma pembelajaran, sehingga siap untuk menerapkannya untuk mendapatkan model. SVM melihat setiap vektor fitur sebagai titik dalam ruang dimensi tinggi. Pada kasus ini adalah 20.000 dimensi. Algoritma menempatkan semua vektor fitur pada 20.000 plot dimensi dan menggambar garis imajiner 20.000 dimensi, hyperplane, yang memisahkan contoh dengan label positif dari contoh dengan label negatif. Dalam pembelajaran mesin, batas yang memisahkan contoh kelas yang berbeda disebut batas keputusan persamaan hyperplane diberikan oleh dua parameter. Vektor bernilai nyata W dari dimensi yang sama dengan vektor fitur input kami X, dan bilangan real B seperti ini, Wx B sama dengan 0, di mana ekspresi Wx berarti W 1x 1 plus W 2x 2 plus W D x D, dan D adalah bilangan dari dimensi vektor fitur X. Sekarang, label prediksi untuk beberapa vektor fitur input X diberikan seperti ini. Y sama dengan sin Wx B 17, di mana tanda adalah operator matematika yang mengambil nilai apapun sebagai input dan mengembalikan +1 jika masukannya adalah bilangan positif atau 1 jika masukannya bilangan negatif. Tujuan dari algoritma pembelajaran SVM dalam hal ini adalah untuk memanfaatkan kumpulan data dan menemukan nilai optimal W asteris dan B asteris untuk parameter W dan B. Setelah algoritma pembelajaran mengidentifikasi nilai optimal ini, model f(x) kemudian didefinisikan sebagai f(x) sama dengan sin Wx Bu. Oleh karena itu, untuk memprediksi apakah suatu pesan email adalah spam atau bukan spam menggunakan model SVM, dengan cara mengambil teks pesan, mengubahnya menjadi vektor fitur, lalu kalikan vektor dengan W asteris, kurangi B asteris dan ambil tanda hasilnya. Ini akan memberi prediksi +1 berarti spam, 1 berarti bukan garis bawah spam. Sekarang, bagaimana mesin menemukan W asteris dan B asteris? Ini memecahkan masalah optimasi. Mesin pandai mengoptimalkan fungsi di bawah kendala. Jadi kendala apa yang ingin dipenuhi di sini? Pertama-tama, model untuk memprediksi label 10.000 contoh dengan benar. Ingat bahwa setiap contoh I sama dengan 1, 10.000 adalah diberikan oleh pasangan Si, Y, di mana Si adalah vektor fitur dari contoh I dan Y adalah labelnya yang mengambil nilai baik 1 atau +1. Jadi kendalanya secara alami Wxi B1 if Y sama dengan +1 N Wxi B-1 if Y sama dengan -118 gambar 1.
Contoh model SVM untuk vektor fitur 2 dimensi lebih suka bahwa hyperplane memisahkan contoh positif dari yang negatif dengan margin terbesar. Margin adalah jarak antara contoh terdekat dari dua kelas, seperti yang didefinisikan oleh batas keputusan. Margin yang besar berkontribusi pada generalisasi yang lebih baik, yaitu seberapa baik model akan mengklasifikasikan contoh-contoh baru di masa depan. Untuk mencapai itu, perlu untuk meminimalkan norma Euklidean dari W yang dilambangkan dengan W dan diberikan oleh jadi, masalah pengoptimalan yang ingin diselesaikan oleh mesin terlihat seperti ini. Minimalkan W bagian dari Y, W x B lebih besar dari 1 for I sama dengan 1, N ekspresi Y, W x B, 1. Hanyalah cara ringkas untuk menulis dua batasan di atas. Solusi dari masalah optimasi ini diberikan oleh W dan B, disebut statistik model atau sederhananya model. Proses membangun model disebut pelatihan. 19 untuk vektor fitur 2 dimensi. Masalah dan solusinya dapat divisualisasikan seperti yang ditunjukkan dalam gambar. 1. Lingkaran biru dan oranye masing-masing mewakili contoh positif dan negatif. Dan garis yang diberikan oleh WXB sama dengan 0 adalah batas keputusan. Mengapa? Dengan meminimalkan norma W, kita menemukan margin tertinggi antara dua kelas. Secara geometris, persamaan WXB sama dengan 1 dan WXB sama dengan -1 mendefinisikan dua hyperplanes paralel, seperti yang dilihat pada gambar. 1. Jarak antara hyperplanes ini diberikan oleh 2 W, jadi semakin kecil. Begitulah cara kerja support vector machines. Versi khusus dari algoritma ini dibuat yang disebut model linier. Disebut linier karena batas keputusannya berupa garis lurus, atau pesawat, atau hyperplane. Pada titik ini, harus mempertahankan yang berikut. Algoritma pembelajaran klasifikasi apapun yang membangun model secara implisit atau eksplisit menciptakan batas keputusan. Batas keputusan dapat lurus atau melengkung, atau dapat memiliki bentuk kompleks, atau dapat berupa superposisi dari beberapa gambar geometris. Bentuk batas keputusan menentukan keakuratan model, yaitu rasio contoh yang labelnya diprediksi dengan benar. 24. Penerapan algoritma di machine learning. Pembelajaran mesin adalah praktik pemrograman komputer untuk belajar dari data. Dalam contoh di atas, program akan dengan mudah dapat menentukan apakah yang diberikan adalah penting atau tidak penting, spam. Dalam pembelajaran mesin, data disebut sebagai pelatihan set atau contoh. Mari kita asumsikan bahwa Anda ingin menulis program filter tanpa menggunakan mesin metode pembelajaran. Dalam hal ini, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut. Pada awalnya, Anda akan melihat seperti apa email spam itu. Anda mungkin pilih mereka untuk kata atau frasa yang mereka gunakan, seperti kartu debit, gratis dan sebagainya dan juga dari pola yang digunakan dalam nama pengirim atau di badan email kedua. Anda akan menulis algoritma untuk mendeteksi pola yang telah Anda lihat. Dan maka perangkat lunak akan menandai email sebagai spam jika sejumlah pola tersebut terdeteksi. Terakhir, Anda akan menguji program, lalu ulangi dua langkah pertama lagi hingga hasilnya cukup baik. Karena program ini bukan perangkat lunak,
Program ini berisi daftar aturan yang sangat panjang yang sulit untuk dipertahankan. Tetapi jika Anda mengembangkan perangkat lunak yang sama menggunakan ML, Anda akan dapat mempertahankannya dengan baik. Analisa kesalahan belajar mengatasi masalah menulis aturan evaluasi tampilkan hasilnya 21 karena program ini bukan perangkat lunak. Program ini berisi daftar aturan yang sangat panjang yang sulit untuk dipertahankan. Tetapi jika Anda mengembangkan perangkat lunak yang sama menggunakan ML, Anda akan bisa menjaganya dengan baik. Selain itu, pengirim email dapat mengubah template email mereka sehingga sebuah kata seperti "for you" sekarang untuk Anda, karena email mereka telah ditentukan menjadi spam. Program yang menggunakan teknik tradisional perlu diperbarui, yang berarti jika ada perubahan lain, Anda perlu memperbarui kode Anda lagi dan lagi dan lagi. Di sisi lain, program yang menggunakan teknik ML akan secara otomatis mendeteksi perubahan ini oleh pengguna, dan itu mulai menandai mereka tanpa Anda memberitahu secara manual. Analisa kesalahan belajar mengatasi masalah menggunakan algoritma machine learning evaluasi solusi tampilkan hasilnya data 22. Selain itu, kita dapat menggunakan pembelajaran mesin untuk memecahkan masalah yang sangat kompleks untuk perangkat lunak pembelajaran non-mesin. Misalnya, pengenalan ucapan. Saat Anda mengatakan satu atau dua, program harus dapat membedakan perbedaannya. Jadi, untuk tugas ini, Anda harus mengembangkan algoritma yang mengukur suara. Pada akhirnya, pembelajaran mesin akan membantu kita untuk belajar, dan pembelajaran mesin algoritma dapat membantu kita melihat apa yang telah kita pelajari. Kapan sebaiknya Anda menggunakan pembelajaran mesin? Ketika memiliki masalah yang membutuhkan banyak daftar aturan yang panjang untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, teknik pembelajaran mesin dapat menyederhanakan kode Anda dan meningkatkan kinerja. Masalah yang sangat kompleks yang tidak ada solusi dengan cara tradisional mendekati lingkungan yang tidak stabil. Perangkat lunak pembelajaran mesin dapat beradaptasi dengan data baru menggunakan algoritma machine learning. Update data-data tampilkan hasilnya evaluasi solusi otomatis 23 ilustrasi tahapan khas. Proses pembelajaran supervised, pembelajaran yang diawasi. Dalam sistem pembelajaran mesin jenis ini, data yang Anda masukkan ke dalam algoritma dengan solusi yang diinginkan disebut sebagai label. Pada supervised di atas sudah diklasifikasikan kelompok label yang benar dengan tanda contreng dan label yang salah dengan tanda lingkaran merah dicoret. Hasil outputnya adalah label baru. Contoh lain adalah untuk memprediksi nilai numerik seperti harga flat. Diberikan satu set fitur, lokasi, jumlah kamar, fasilitas yang disebut prediktor. Jenis ini tugas disebut regresi. 24 algoritma regresi dapat digunakan untuk klasifikasi juga, dan sebaliknya. Algoritma supervised K-Nearest Neighbor Linear Regression Neural Networks Support Vector Machines Logistic Regression Decision Trees and Random Forest. Unsupervised Learning, pembelajaran tanpa pengawasan. Dalam sistem pembelajaran mesin jenis ini, Anda dapat menebak bahwa data tidak berlabel.
25 dan daat tersebar ada satu kelompok 2 orang, 4 orang, 5 orang dan seterusnya. Algoritma unsupervised clustering (K-means). Hierarchical cluster analysis, association rule learning, ECLAD, a priori, visualization and dimensionality reduction, kernel PCA, T-distributed PCA sebagai contoh. Misalkan Anda memiliki banyak data tentang pengunjung menggunakan salah satu dari algoritma untuk mendeteksi grup dengan pengunjung serupa. Mungkin menemukan bahwa 65% dari pengunjung Anda adalah laki-laki yang suka menonton film di malam hari, sedangkan 30% menonton drama di malam hari. Dalam hal ini, dengan menggunakan algoritma clustering akan membagi setiap kelompok menjadi subkelompok yang lebih kecil. Seperti gambar di bawah ini, algoritma unsupervised 26 visualisasi 2D atau 3D sebagai keluaran. Tujuannya untuk membuat output sesederhana tanpa kehilangan informasi dengan cara menggabungkan beberapa fitur terkait menjadi satu fitur. Misalnya, itu akan membuat mobil dengan modelnya. Ini adalah disebut ekstraksi fitur. Reinforcement learning, pembelajaran penguatan. Pembelajaran penguatan adalah jenis lain dari sistem pembelajaran mesin. Seorang agen sistem AI akan mengamati lingkungan, melakukan tindakan yang diberikan, dan kemudian 27 menerima imbalan T sebagai imbalannya. Dengan tipe ini, agen harus belajar dengan sendirinya. Aplikasi robot belajar jalan untuk mengisi air di ember 5, masalah yang dapat diatasi menggunakan pembelajaran mesin antara lain 1. Klasifikasi teks atau dokumen. Ini termasuk masalah seperti menetapkan topik ke teks atau dokumen, atau menentukan secara otomatis apakah konten web halaman tidak pantas atau terlalu eksplisit. Itu juga termasuk deteksi spam. 2. Pemrosesan bahasa alami (NLP). Sebagian besar tugas di bidang ini, termasuk penandaan sebagian ucapan, penguraian bebas konteks, atau ketergantungan. 3. Aplikasi pemrosesan ucapan. Ini termasuk pengenalan suara, sintesis ucapan, verifikasi pembicara, identifikasi pembicara. 4. Aplikasi visi komputer. Ini termasuk pengenalan objek, identifikasi objek, deteksi wajah, pengenalan karakter optik (OCR), pengambilan gambar berbasis konten. 5. Aplikasi biologi komputasi, identifikasi situs kunci atau analisis jaringan gen dan protein. 6. Mendeteksi penipuan untuk kartu kredit, game seperti catur. 7. Backgammon atau Go, kontrol kendaraan tanpa bantuan seperti robot atau mobil. Medis. 28. Diagnosis, desain sistem rekomendasi, mesin pencari atau informasi sistem ekstraksi. 6. Tugas pembelajaran mesin yang telah dilakukan secara ekstensif. 1. Klasifikasi ini adalah masalah menetapkan kategori untuk setiap item. Untuk misalnya, klasifikasi DO. Kuman terdiri dari menetapkan kategori seperti politik, bisnis, olahraga, atau cuaca untuk setiap dokumen.
Sedangkan klasifikasi gambar terdiri dari menugaskan ke setiap gambar kategori seperti mobil, kereta api, atau pesawat. Klasifikasi teks, pengenalan suara. 29.2. Regresi. Ini adalah masalah memprediksi nilai real untuk setiap item. Contoh regresi termasuk prediksi nilai saham atau variasi variabel ekonomi variabel. Dalam regresi, hukuman untuk prediksi yang salah tergantung pada besarnya perbedaan antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi. 3. Peringkat ini adalah masalah belajar mengurutkan item menurut beberapa kriteria. Pencarian web, misalnya, mengembalikan halaman web yang relevan dengan query pencarian, adalah kanonik contoh peringkat. Banyak masalah peringkat serupa lainnya muncul dalam konteks desain ekstraksi informasi atau sistem pemrosesan bahasa alami. 4. Clustering. Ini adalah masalah mempartisi sekumpulan item menjadi homogen himpunan bagian homogen. Clustering sering digunakan untuk menganalisis kumpulan data yang sangat besar. Misalnya, di konteks analisis jaringan sosial. 5. Pengurangan dimensi atau pembelajaran manifold. Masalah ini terdiri dari trans membentuk representasi awal item menjadi representasi dimensi yang lebih rendah sambil mempertahankan beberapa properti dari representasi awal. Contoh umum melibatkan preprocessing gambar digital dalam tugas visi komputer. Jenis klasifikasi 30 tujuan praktis utama dari pembelajaran mesin adalah untuk merancang algoritma yang efisien menghasilkan prediksi yang akurat. Judisra jujur, disiplin, rajin.